Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Project Berdua. Jadi, berhubung hari ini adalah episode perdana kita mau kenalan dulu nih. Kan katanya kalau tidak kenal, tidak sayang kan? Kalau nggak sayang gue nggak apa-apa Jadi, sih. kita mau... Oh. Tapi kalau kenal juga belum tentu sayang sih sebenarnya. Iya betul, betul banget. Kenalin, gue Ebat. Panggil aja gue Ebat. Gue, Yudit, manusia biasa. Oke, ada title-nya di belakang, manusia biasa. Apain aja lo hari ini tadi? Oke. Tadi gue ngapain ya? Nyiapin untuk feed IG kita, karena kan ini baru episode perdana kita, jadi kayak agak semangat, sangat semangat lebih tepatnya sih untuk mempersiapkan semuanya, feed IG-nya kan, terus kayak desain untuk header YouTube-nya, kayak gitu-gitu kan. Oke. Jadi ya berhubung kan si Project Berdua ini adalah apa ya, semacam hal yang akan kita lakuin bareng-bareng, walaupun mungkin isinya banyaknya tidak jelas. Banyaknya penting nggak penting, tapi kalau buat gue dan lo sih pasti ya penting sih. Penting. Iya sih. Penting untuk disuarakan. Apalagi mengisi keseharian kita di 2020 ini yang luar biasa sangat gabut. tidak terekspektasikan. Betul banget. Iya, bener. Kayak yang tadi udah lo bilang kan, podcast kita ini pastinya akan banyak obrolan yang penting gak penting, tapi kalau buat lo sama gue ya penting aja. Karena kan sambil mengisi keseharian kita kan, apalagi di 2020 ini yang banyak hal-hal tidak terekspektasi muncul kan di kehidupan lo, di kehidupan gue. Kayak gue nggak ini akan terjadi, tapi ya mau gimana ya, kita harus menghadapi badai yang luar biasa ini. Yes, bener banget sih. Kayak tiap hari sekarang kerjaan gue ya kalau bukan buka job portal, ya gue sibuk baca, kalau enggak ya Netflix, kalau enggak ya tidur. Bener banget kemarin kayak, aduh, ini kok dilihat-lihat job portal gini-gini aja ya isinya. Iya gitu doang, apalagi HR-nya cuma kayak mancing-mancing doang, nggak dimakan beneran lagian. Kayak apaan sih gitu. Ini mereka apa sih yang dicari gitu. Kayak udah banyak banget gue ngirimin CV. Kayak ada yang nyantol. Kayak udah ngebombardir banget, kayak ya udah setiap hari bombardir kan, apply job. Apalagi sekarang lowongan pekerjaan yang harus di-apply terbatas cuma di Indonesia doang kan. Iya betul. Iya, apalagi kalau mau balik ke Malaysia sekarang nggak bisa juga. Udah keluar kemarin beritanya kalau di BER Indonesian, di BER untuk masuk ke Malaysia. Ya, sampai entahlah kapan, nggak jelas. Dan kenapa sih di BER? Kenapa sih di BER? Kenapa tuh? Kenapa sih di BER gitu? Banyak banget sih faktornya ya. Kayak kalau bingung, gue personally sih bingung sih sebenarnya. Kalau mau nyalahin kayak siapa sih sebenarnya yang harus disalahin? Dan ya manusia kan kayaknya ada yang disalahin kan, kayak ini sih, lo sih gitu. Gara-gara lo semua nih, kita yang terdampak loh. Tapi kita yang terdampak makin merasakan dampaknya. Aduh. Tapi gue emang mau menyalahkan manusia sih. Oke. Abis gue kesel banget sumpah. Keselnya tuh gimana ya? Kayak misalnya tadi nih, gue kan dari luar tadi kan. Tadi
pagian, gue makan, gue keluar, masih banyak banget dong yang nggak pakai masker. Gue sebel itu. Karena itu berdampak untuk selain dari lowongan kerja yang akan gue apply untuk yang di Malaysia gitu. Itu kayak berdampak banget nggak sih jadinya? Apalagi nanti kalau orang-orang pada nggak pakai masker, kasus positifnya nanti tambah banyak. Terus juga kalau semakin lama kondisinya gini, nggak berkurang-kurang, nggak ada angka yang signifikan turunnya, ya akan terus kayak gini aja ekonomi kita. Nggak dapat kerja, susah cari kerja, ekonominya turun-turun jauh terus ya pemerintahnya sendiri juga yang tambah repot. Kalau manusianya banyak yang bisa diatur, banyak yang nggak aware gitu. Bener. Karena itu pun kayak bukan cuma dari apa yang kita rasain kan, tapi kayak statistik sudah memperlihatkan dampak yang terjadi akibat kenakalan orang-orang yang masih nggak mau aware gitu soal pentingnya pakai masker. Pokoknya pentingnya menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi kayak gini. Ya bayangin aja kemarin sempet menyentuh angka satu hari itu kayak active case-nya tuh maksudnya yang infected-nya tuh sampai 3.000 gitu. Kayak bayangin gitu, 3.000 manusia satu hari itu terinfeksi corona. Kayak sebenarnya tuh mau kayak gimana sih kayak gitu. Karena kan maksudnya ya, oke, mungkin alih-alihnya pengen, ya ini kan PSBB udah dilonggarkan kan. Sebenarnya adaptasi kebiasaan baru awalnya kan kemarin udah sempat dilonggarkan kan. Ya mau perbaikan ekonomi kan sebenarnya cita-citanya. Apalagi ngelihat perekonomian Indonesia di kuartal 2 kemarin udah minus 5% kan. Sebenarnya termasuk yang nggak terlalu merugi kan. Maksudnya merugi, cuma kalau kita bandingin sama Singapura, sama negara-negara tetangga lainnya itu kayak mereka tuh minusnya sampai puluhan persen gitu. Sedangkan Indonesia ini minusnya masih satuan persennya tuh kayak 5% kayak gitu. Cuma kan kalau misalnya kitanya sendiri nggak aware gitu, kayak sekarang aja kan, gara-gara udah ngerasa ya udah normal-normal aja gitu kan, normal-normal aja, terus tiba-tiba angkanya itu tuh kayak gue ngeliatnya pertama nih 1.000-an, 2.000-an, 3.000-an, kayak sedangkan tuh udah kayak sehari-hari tuh kayak 3.000, 2.000 something mau ke 3.000 gitu. Kan akhirnya ya kalau di gue ya, di kabupaten gue sendiri itu sudah diberlakukan lagi nih PSBB sampai akhir September. Kalau lu di gimana? Di Padang sih belum ada lagi sih. PSBB, himbauan PSBB belum ada lagi. Cuma ya di Padang sekarang zona merah sih, zona merah. Udah zona merah lagi, padahal kemarin tuh udah zona oranye. Sekarang zona merah. Terus entah nanti zona hitam kali, udah mati semua nanti yang ada. Kita takutnya kayak gitu sih. Takutnya kayak gitu. Orang-orang di Padang nih gue lihat ya kayak gitu sih, yang kayak gue bilang masih banyak banget yang nggak pakai masker. Terus kayak orang tua sih yang susah diomongin. Susah banget dikasih tahu. Kayak nenek-nenek, kakek-kakek yang udah berumur lah. Susah banget dikasih taunya. Gue kadang tuh stres. Coba gue stres banget, sakit kepala gue. Oke. Gue tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi ya. Speechless sendiri kan jadinya kan. Iya, gue harus kayak mana lagi coba. Bingung gue tuh. Karena kalau begini terus aja, ya tambah susah aja sih. Tambah susahnya ya untuk kita juga susahnya. Kalau ekonominya makin parah, gimana? Ya gue juga agak gitu aja sih dengan orang-orang di Indonesia yang kayak gitu loh, yang masih banyak banget yang kayak gitu tuh. Apalagi kalau misalnya nanti ekonominya semakin buruk aja karena
terkonfirmasinya itu semakin banyak gitu loh. Gue takutnya kayak gitu. Jadi kan ruginya di kita sendiri juga. Iya benar. Karena maksudnya kayak tapi ya kalau di lo kan lebih ke menekankan ke orang tua kan yang susah Aha. diatur kayak gitu kan buat mau Aha. menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau gue tuh gue melihatnya nggak cuma orang tua aja gitu yang sulit menjalankan si protokol kesehatan itu, tapi anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda itu bahkan apa ya? Nggak terlalu peduli juga sih sebenarnya sama hal itu kayak kalau di lingkungan gue ya di Bekasi tuh kayak masih banyak banget anak-anak muda yang ya umuran-umuran anak SMP, SD, SMA bahkan yang Aha. mereka tuh tetap aja sih nggak pakai masker gitu dan baik kayak ya baik lagi kayak yang tadi gue bilang kayak speechless Aha. aja gitu sebenarnya ya mungkin karena awalnya kan apa ya awalnya kan gue juga sempet waktu awal-awal PSBB yang transisi dari mau beres ke yang dulu masih new normal Ini kan namanya normal. kan. Iya. Yang sekarang diganti adaptasi kebiasaan baru kan. Nah Aha. itu kan kayak gue bilang kan kayak ke nyokap gue waktu dia lagi jualan gitu kan. Dia tuh nggak pakai masker kan. Nah terus Aha. gue tuh bilang ke nyokap gue kayak mah maskernya dipakai gitu. Kan Aha. lagi pandemi kayak gitu. Nah terus nyokap gue Aha. tuh bilang kayak kan PSBB-nya udah beres. Terus gue tuh kayak ya PSBB-nya sih udah beres ya, tapi virusnya masih ada dong. Kayak itu kan. Terus habis itu maksud gue kayak apa ya? Kesadaran bahwa si virus ini tuh sebenarnya emang sesuatu hal yang berbahaya tuh tidak dipengaruhi oleh umur gitu loh. Kayaknya Oh sih iya. gitu ya. Iya sih. Cuma lebih berbahayanya kan ke orang-orang tua gitu loh. Apalagi kalau misalnya mereka punya riwayat penyakit, Benar-benar. ya kan, riwayat penyakit. Terus nanti kalau tambah komplikasi lagi, kan lebih susah lagi untuk Iya recovery-nya, lebih benar-benar. susah lagi untuk menyembuhkannya. Apalagi sekarang ininya angka kematiannya udah di angka 7.600 per hari ini. Aduh, serem banget dah. Jelas sih itu. 7.600 lo bayangin aja. Itu benar-benar kayak tinggi banget. Pernah nggak sih lo lihat ada gue kemarin gitu ya, kemarin atau beberapa hari yang lalu gitu, gue liat kayak nggak meme sih, video gitu di Twitter. Kayak awalnya Indonesia tuh di bawah gitu kan, terus Aha, kayak yang lainnya tuh pada di atas. Nah terus kayak aha. uh, beriring dengan berjalannya waktu, kayak lama-lama dia tuh kayak ngeroket, naik, 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 terus kayak paling tinggi kayak gitu. Dan lo tau, gue baru buka line siaga nih. Line gue kan emang jarang banget gue pakai kan, jarang banget ada chat, emang nggak ada chat Oh, sama sekali sih. Cuma itu kan banyak banget tuh biasanya dari line auto chat gitu kan. Terus kalau dari line siaga doang yang gak gue matiin dong, gak gue mute gitu, yang lainnya gue mute kalau ada grup-grup ke iklan-iklan gak jelas oke. gitu. Terus ini gue barusan dapet nih, Terus yang meninggal per hari ini 7.750. Dan yang terkonfirmasi per hari ini kasus baru 3.600. Gila. Gila banget. gila, gila, gila banget. Ini naik gitu nggak sih kayak kemarin nih? Kemarin kan sempet kan kayak 3.000-an. Ah, Terus kayak 2.700-an. Terus sekarang kayak ah, 3.600-an. Gue rasa sih akan ada sampai fasenya itu sehari tuh kayak 4.000 bahkan mungkin 5.000. Kalau terus-terusan kayak gitu. gini ya. Itu serem banget, Itu sumpah. kayak Karena di gila. kayak apa ya, Bat ya? Menurut pendapat gue nih, dari awalnya sebelum adanya terkonfirmasi kasus positif pertama kali di Indonesia ya untuk COVID ini, gue udah skeptis banget nih. Indonesia, gue nggak yakin banget kalau akan terbebas dari virus ini, apalagi jumlah penduduknya.
Sumpah itu gue langsung nih kepala gue nih otak pinter tapi nan jelek itu berpikiran kayak ini masuk satu positif satu ini udah langsung nih banyak banget korbannya. Gue langsung mikir kayak gitu dong dulu, kayak aduh ini parah nih gitu. Ini udah kayak senjata biokimia untuk pembunuhan massal aja. Gue sampai mikir kayak gitu juga loh, kayak serem banget, gila. Soalnya kalau misalnya udah masuk satu tuh jadinya kayak efek domino gitu nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Dan maksudnya kayak dengan sehari makin banyak, hari-hari berikut makin banyak, itu kayak ya gimana enggak di-bear sama negara lain kan? Gimana enggak di-bear sama negara tetangga buat masuk? Itu kayak ampun pas baca berita itu, oh my god, gila. Itu bener-bener kan kalau kemarin-kemarin kan kayak negara tetangga itu kayak cuma meneruskan lagi kan. Oke, kita sebut aja negara tetangganya kan Malaysia kan, kayak masih kayak cuma nyebutin kayak mereka memperpanjang lagi sejenis PSBB mereka gitu kan. Sejenis PSBB mereka kan mereka perpanjang sampai 31 Desember gitu kan. Tapi belum sampai ada announcement yang bener-bener bilang kalau misalnya Indonesia itu di-bear. Sampai akhirnya kayak itu 2 hari yang lalu nggak sih? Iya. Tapi gue salut banget tuh sama Malaysia. Ya lo tau sendiri lah kayak mana ya kan. Malaysia kayak gimana striknya, se-strik apa untuk COVID ini. Parah banget. Beda banget sih sama cara kita tercinta ini. Iya, itu dia sih. Makanya ya mungkin mungkin kayak beda orientasi lah gitu. Kalau mungkin Malaysia tuh kayak orientasinya ya udah gitu. Mau gimana pun, ini di perspektif gue ya, gue ngelihatnya kayak mau kayak gimana pun kondisi perekonomiannya gitu, kayak mereka aware nih kayak kondisi perekonomian tuh bakal turun gitu kan, bakal minus segala macem gitu. Tapi yang terpenting dari itu adalah kondisi kesehatan si masyarakat Malaysianya itu gitu, kalau si kerajaannya itu tuh, ya kan. Kalau gue ngeliatnya kayak justru nih kalau misalnya kayak manusia menjalin hubungan, itu kalau Malaysia tuh super duper protektif banget gitu. Overprotective parah. Sedangkan kalau misalnya kayak ngebandingin sama negara kita gitu ya, mungkin fokusnya berbeda gitu. Mungkin kayak ya udah negara kita menganggap masyarakatnya udah dewasa mungkin, jadi kayak ya udah yuk kita fokusin dulu ke perbaiki ekonominya dulu gitu, sambil ya berharap-harap dengan mengimbau gitu kan, untuk menjalankan protokol kesehatan gitu kan. Kan bahasanya masih mengimbau ya kalau gue melihatnya. Jadi kayak nggak kayak misalnya Malaysia kan kayak diwajibkan untuk memakai masker. Kalau misalnya nggak pakai masker akan didenda. Nah kan, sedangkan kalau gue nggak salah gitu ya, correct me if I'm wrong, kalau di Indonesia tuh kalau misalnya lo nggak pakai masker itu kayak ya udah gitu, masih baik gitu loh, masih baik kayak dikasih masker atau nggak boleh lewat sini kayak gitu, orangnya balik terus nanti mungkin lewat jalan lain kan, nggak tahu kan. Atau kalau misalnya di itu dendanya tuh kayak masih ratusan ribu gitu loh, kayak 150 sampai 250 ribu gitu kan. Maksudnya di mana yang ada denda? Ada loh di awal-awal, gue nggak inget di mananya sih, cuma di daerah masih Jabodetabek kayak gitu. Daerah Jabodetabek waktu itu, I'm not mistake, kalau misalnya teman-teman di sini yang denger ternyata kayak punya info lain gitu, nanti bisa mungkin kasih tahu kita dengan komen di bawah atau kayak gimana kan. Komen di mana, Bat? Komen di mana, Bat? Komen di YouTube channel kita. Komen di bawah, OMG. Oke, baik. Di bawah ya. Nah iya kan, maksudnya
kalau ngebandingin kayak dendanya aja nih Malaysia, ya kayak gitu, lupa sih ya 1.000 atau 3.000, cuma berapapun itu, cuma kan tetap aja value-nya kayak 3.500.000 sampai 10 jutaan kan. Sedangkan kalau di Indonesia kayak masih angkanya ratusan ribu kayak gitu kan. Berarti kan mungkin sebenarnya ya pemerintah Malaysia mungkin tahu gitu kan, kayak warganya nih sebenarnya ada aja yang bandel gitu. Warganya itu sebenarnya ada aja yang bandel. Nah makanya untuk mengantisipasi itu gitu, kerajaan tuh kayak mau bener-bener gitu. Ya udah nih, lo beneran pakai masker, lo beneran ikutin protokol kesehatan, atau lo ya udah gitu kena batunya nih. Kayak lo ngeluarin tuh duit kan, kayak sebanyak itu gitu. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia gitu, gue melihatnya mungkin kayak mungkin aturannya udah ada, cuma implementasinya kayaknya kurang selaras gitu ya dengan apa yang direncanakan gitu kan. Jadi kayak ya bisa kelihatan sih sebenarnya dengan apa ya, pemberatan dendanya itu seberapa gitu. Berarti kan gue melihat kayak serius apa enggak gitu nggak sih? iya, serius atau enggak, atau misalnya kayak kerajaan terus di kerajaan Malaysia itu kayak lebih strict gitu, lebih kejam gitu terhadap rakyatnya, bener itu loh. Kalau misalnya Indonesia kan kayak masih ya baik-baik gitu, dibaik-baikin gitu Ya, kan, baik-baikin padahal masih aja. padahal Itu mungkin kayak rakyat Indonesia sendiri nggak bisa digituin. ya emang nggak bisa dikasih hati, nggak bisa mintai jantung banget. Kayak suka kayak mana ya? Gue kalau bandingin itu Ya. tuh kayak semacam negara Vietnam yang which is negara kita lebih berkembang daripada Vietnam gitu loh. Tapi kita kalah sih sama Vietnam. Kayak Vietnam tuh juara loh dia penanganan COVID-nya. Bahkan mereka udah punya rapid test itu yang bisa keluar hasilnya dalam waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Enggak sih, kurang dari 1 jam bahkan. Dan itu akurasinya 90%. Dan banyak negara-negara yang minta itu diimpor ke negara mereka. Kayak Malaysia tuh. Malaysia yang se-strict itu pun masih dengan kestrikannya akan membeli alat itu dong dari Vietnam. Parah. Kece. Keren banget sih. Sebagus itu loh Vietnam itu, mereka penanganan COVID-nya seserius itu. Dan juga emang benar-benar selain dari mementingkan kesehatan, juga mereka juga perekonomian mereka juga disinkronkan dengan wabah yang kayak gini nih, biar nggak ada yang terlalu kayak mana ya, kecewa lah mungkin kalau dari pendapat gue sih. Dan mereka itu mereka sejak pertama kali kasusnya ada terkonfirmasi positif di Vietnam itu, mereka udah langsung bertindak dong pemerintahannya. Jadi mereka akan nge-track orang ini dari mana aja, udah kemana aja gitu. Jadi di-track betul-betul biar virusnya ini bisa ditanganin cepat gitu loh, biar nggak kesebar kemana-mana. Terus langsung diisolasi kayak gitu. Isolasinya pun juga se-strict itu. Terus juga bahkan gue dengar itu terakhir kali belum ada korban jiwa di Vietnam. Coba gue cek lagi deh. Oke, coba dicek lagi. Maksudnya mungkin salah satu hal yang mempermudah implementasi dari kebijakan penanganan COVID di Vietnam mungkin kayak jumlah penduduknya dan luas wilayahnya juga kali ya, yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia kan. Tapi tahu nggak sih lo, dia itu berbatasan sama Cina kan. Dia tuh borderline-nya itu yang terpanjang gitu loh, berbatasan dengan Cina. Oke. Nah, nih gue dapat update-nya. Yang mati baru 35 orang. Yang mati, yang meninggal. Yang meninggal baru 35 orang. Kasus positifnya per hari ini itu 1046 doang.
Terus yang udah terobati 746. Maksudnya yang udah recover gitu. Keren gak sih? Ya, tapi maksudnya Angkanya ya tuh bisa mungkin kecil banget gitu loh. keren Apalagi sih. karena penduduk Vietnam lo tahu juga Ya. kan, itu padat gitu juga. Mhm. Iya, iya. Ngerti. Nah, sedangkan dia juga berbatasan langsung sama Cina kan, berbatasan langsung sama Cina. Itu kan harusnya, maksudnya kayak di otak gue tuh kayak orang yang berbatasan langsung sama Cina, di mana virusnya itu sumbernya dari sana, itu kayak langsung gue mikir, ini pasti nanti Vietnam kayak langsung juga akan banyak gitu korban jiwanya. Nggak taunya kagak, nggak taunya enggak. Jadi gue salut sih, salut parah, parah salut gue salut banget sama Vietnam. Iya, iya. Oke. Gue sih tapi tetap sih, maksudnya mungkin karena gue ngerasain langsung ya, dan kan lo juga ngerasain langsung kan, sempet gimana ketika kita masih berada di Malaysia kan. Cuma gue sih kayak, Malaysia menurut gue luar biasa sih, shout out to Malaysia banget pokoknya. Keren banget sih menurut gue ya, karena maksud gue kayak, di saat case kita ini sudah semakin meningkat gitu kan ya, kayak dari 1.000 ke 2.000, 2.000 ke 3.000, terus sekarang 3.000 akan menjelang ke 4.000 nih kayaknya. Mereka tuh kayak, sampai maksud gue mereka tuh kayak masih angkanya tuh udah jauh banget dari kita, kayak masih satuan sampai belasan kayak gitu. Berarti kayak masih kayak 5 lah, 5, 7, 9, 11 kayak gitu. Kemarin tertinggi 14 kan gitu kan. Nah, gara-gara kemarin atau 2 hari yang lalu itu 14 kan. Nah, mereka bilang kan kalau misalnya gara-gara 14 itu berarti itu tuh case tertinggi gitu dari sebelum-sebelumnya, mereka bilang kan, dengan komposisinya itu kayak dari 14, 9 case lokal dan 5 case impor gitu. Dan mereka langsung nge-track gitu. Oh, ini udah 14 nih kayak gitu kan. Total kasus di Malaysia hari itu gitu. Ini udah termasuk yang paling tinggi di antara kemarin-kemarin, dan mereka sigap langsung ubah kebijakan mereka kayak gitu kan, dari yang awalnya kita perpanjang nih RMCO-nya atau sejenis PSBB-nya sampai 31 Desember gitu. Ini benar-benar langsung 4 bulan kan, gitu kan. Nah, selain itu juga, mereka mungkin langsung melihat kali ya, di antara negara-negara lain yang terdekat dan yang paling potensial untuk mempengaruhi keadaan kesehatan masyarakat mereka, gitu kan. Kayak, yang tertinggi kan kayak India, Filipina, sama Indonesia kan. Dan langsung lah tuh kan, karena kita ini tertinggi, termasuk di antara salah satunya, makanya langsung lah keluar kebijakan yang kita tuh di bear, termasuk kan. Dan itu tuh bukan lagi kayak, maksudnya kayak lo pengguna visa kelas sekian boleh masuk, nggak, kayak bener-bener semua pengguna visa, termasuk warga Malaysia yang ada di Indonesia. Nggak bisa masuk. Bahkan nggak bisa pulang gitu, nggak bisa masuk kayak gitu. Kayak lo stay dulu di Indonesia, dan itu tuh kita nggak tahu sampai kapan gitu. Sampai kapan akan seperti ini? Makanya kayak kalau masyarakat di Indonesia kalau masih kayak bandel, kayak nggak kayak suka keluar kemana-mana tapi nggak pakai masker, suka keluar kemana-mana walaupun udah pakai masker tapi nggak jaga jarak, terus kayak mau sampai kapan kayak gini terus gitu, mau sampai kapan, mau sampai lagi penghuni negara Indonesia ini gitu. Bener tau, karena kerasa gitu loh dampaknya kan, kerasa banget kayak di sekitaran rumah gue aja. Di sekitaran rumah gue aja, yang waktu kemarin gue cerita sama lo, yang itu tuh, yang itu kan kayak area rumah gue itu kan dikelilingi sama perumahan-perumahan kan, dan terus perumahan-perumahan itu kan kayak warganya banyak yang kerja di kayak bagian-bagian produksi PT gitu kan, dan pabrik gitu. seminggu gitu kan, seminggu yang lalu kayaknya kalau nggak salah ya, itu ada kejadian PT LG di kawasan area Cikarang ini kayak terinfeksi lah kan, 200 something orangnya itu terinfeksi positif corona kayak gitu kan, dan ternyata salah
beberapa di antara si 200 itu ada di beberapa perumahan yang mengelilingi rumah gue gitu kan. Jadi kayak bagian perumahan depan gitu kan, kayak ada positif. Jalannya bahkan yang akses gue biasa jogging tuh kayak langsung ditutup gitu kan. Makanya lately gue udah berapa hari nggak jogging gara-gara kan kayak jalannya ditutup, dan gue juga agak was-was ya kalau gue harus berlari di antara hiruk pikuk pandemik ini gitu kan, kayak serem aja gitu kalau gue sendiri. Terus itu kayak perumahan di sampingnya lagi gitu, di bagian yang lainnya dari daerah rumah gue ternyata ada juga kan kayak gitu. Terus di bagian daerah deket belakangnya ada juga kayak gue tuh dikelilingi oleh perumahan-perumahan yang ada positif COVID, kayak ya ampun, kita gue berada di tengah-tengah, ya ampun gitu kan. Ya serem sih, betul ya. Cuma kalau menurut gue, kalau misalnya lo cuma keluar doang, lewat doang nih, dikit-dikit lo lewat doang, lari doang nih, jogging doang, itu nggak apa sih, karena kalau dari kondisi virusnya sendiri itu mereka berkembang biaknya emang lebih mudah kalau di dalam ruangan, lagi dalam ruangannya yang ber-AC gitu. Dalam ruangannya ber-AC itu mereka lebih mudah gitu loh berkembang biaknya. Makanya kan bahkan kalau misalnya lo mau se-strict itu juga, lo bahkan di dalam rumah kayaknya juga harus pakai masker gitu. Lo juga di dalam rumah ngobrol sama keluarga, sama adik-adik lo, sama lo, kayak tetap harus pakai masker, sama jaga jarak. Terus juga kalau misalnya kalau di luar nih, lo kalau cuma lewat doang kayak di tempat-tempat yang memang udah terkonfirmasi positif gitu, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting lo jaga jarak, pakai masker. Terus juga kalau emang nggak penting banget ya nggak usah keluar sih sebetulnya. Nggak penting banget. Karena apa ya? Karena gue tuh ngelihat masih banyak gitu loh yang nggak jaga jarak walaupun udah pakai masker. Bahkan juga udah pakai masker pun, kadang kalau lo udah sampai di rumah nih, kadang tuh lo lupa gitu loh. Lo nggak cuci tangan, lo langsung kayak ngucek-ngucek mata apa segala macem gitu. Itu kan juga sebetulnya juga lebih bahaya juga. Karena misalnya gini, lo makan di kafe, ramai orang, walaupun lo udah jaga jarak, walaupun lo udah pakai masker, tapi kan kalau pas lo makan, lo nggak mungkin dong lo makan sambil pakai masker. Gimana coba caranya? Nah, apalagi kalau lo makan di kafenya itu, kafenya yang ber-AC. Nah, setelah gue lihat-lihat video di YouTube gimana perkembangbiakannya si COVID ini, dia itu kalau di ruangan ber-AC, dia kan sirkulasi udaranya tuh kayak gini doang gitu loh. Jadi dia bisa berpindah ke yang lain itu dengan jarak yang lebih jauh karena dia terbawa sama si udara AC tadi ini, sirkulasi AC. Nah, jadi itu juga bahaya sih. Kayak kalau gue untuk zaman-zaman COVID kayak gini, gue paling nggak mau makan di indoor. Pasti gue nyarinya yang outdoor. Kalaupun nggak outdoor itu yang nggak pakai AC atau yang ada jendelanya gitu yang terbuka gitu. Karena gue tetap aja sih kayak gue insecure banget sumpah kalau dari luar gitu. Gue sangat-sangat insecure. Ya walaupun udah ini nih, udah gue jaga jarak nih, gue udah mastiin gue nggak bersentuhan sama siapa-siapa, walaupun gue udah pakai hand sanitizer pun, gue tetap aja dong jaga jarak sama orang itu kalau bisa 4 meter gue jaga jarak gue. Tapi maksudnya itu emang kejadian tahu kayak itu kejadian di Korea kata teman gue. Jadi kayak di Korea di Starbucks gitu kalau nggak salah, gue lupa sih di mananya, di kafe lah intinya, di ruangan tertutup yang ber-AC, karena satu orang yang positif COVID, yang lainnya tuh kena. Jadi kan kayak wow gitu. Iya kan, kayak gue langsung wow gitu. Maksud gue, iya kan, gue kira tuh selama ini kayak ya aman gitu kan kalau misalnya di di yang ruangan kayak gitu, karena kan maksudnya mereka
memang lebih menjaga protokol kesehatan lebih ketat kan dibandingkan dengan kayak ya apa kayak orang-orang di pinggiran jalan gitu kan sebenarnya kayak gitu kan. Cuma ternyata kan minusnya itu kayak ya ruangan mereka tertutup, sirkulasi udaranya kan kayak gitu-gitu aja kan. Dan ternyata gue baru sadar itu kayak oh ya ampun, wow bahaya banget. Itu gue kayak langsung keingetan waktu pas kemarin gue ke Bandung kayak yang ngurusin itu kan, terus kayak gue sempet di McD. Serius kayak oke, baik. Iya, sumpah gue sempet ke McD, makan lapar gue. Terus kayak, lo nyobain burger nasi goreng? Enggak? Oh, enggak, itu teman gue yang nyobain. Oh, gue kirain lo nyobain burger nasi goreng. Iya, tapi ya gitulah ya, si burger nasi goreng itu. Terus, anyway, kok jadi ngomongin burger nasi goreng? Abisnya gue keinget dong burger nasi goreng. Dan lo nyobain burger nasi goreng. Udah nyobain? Udah, B aja. Nggak ada rasa nasi gorengnya sih, Dit, kata review yang gue tonton. Ada, Bat, rasa nasi goreng. Betulan, langsung kenyang gue, Bat. Kayak makan nasi goreng sepiring. Tapi katanya justru yang bikin kenyang, bikin kayak kerasa nasi gorengnya itu kalau misalnya lo, apa namanya, yang pesen yang ada telurnya. Ntar gue inget-inget dulu. Ada nggak ya telurnya? Kayaknya ada deh pakai telur. Sumpah, nggak inget. Gila. Udah 2 minggu yang lalu gue makannya. B aja sih. Iya. Iya sih. Ya, cheeseburger masih terbaik sih. Ya, Big Mac. No, Big Mac gue. Gue mah Big Mac. Gue tim cheeseburger. Oh, anyway, ngomongin ruangan tertutup. Oh iya, ruangan tertutup. Jadi kemana-mana. Ya gimana ya kita emang kayak gini. Ya, sekarang random kemana-mana kelas. Tergantung kepala ini menuntunnya kemana gitu kan. Bener banget. Iya kan. Gue kayak langsung kayak, OMG, waktu kemarin gue ke McD. Tapi gue sampai hari ini baik-baik aja sih. Alhamdulillah kayak gitu. Tidak merasakan gejala. Walaupun apa? Walaupun kan serem kan, sekarang kayak ada orang tanpa gejala dan lain-lain kan cuma kayak, ya alhamdulillah gitu. Aku masih sehat-sehat saja, masnya. Alhamdulillah ya Allah. Terus gue yang kemarin sakit 3 hari, gue sampai bed rest kayak gitu. Terus gue nggak ke dokter kan, cuma ngandelin koleksi ya, obat gue itu doang. Terus kayak gue udah nyokap gue sih sebetulnya. Nyokap gue udah kayak takut-takut gitu. Abang kan keluar main pergi keluar gitu, nanti takutnya abang ini apa terpapar virus gitu ke dokter gih nanti kalau belum baikan juga. Terus gue seorang insecure kayak gini, gue apa namanya, gue udah lah insecure kan karena si virus ini tuh. Apalagi gue kalau dari luar juga langsung cuci tangan, gue bawa hand sanitizer kemana-mana, gue kalau udah bersentuhan sama orang gue langsung hand sanitizer gitu loh. Terus dikatain nyokap gue kayak gitu, ya gue jadi mikir dong kayak enggak, ini nggak mungkin kalau gue COVID gitu, ini nggak mungkin banget gitu. Ya ini gue cuma demam doang, tapi beneran gue cuma demam doang, gue nggak ada batuk, gue nggak ada lelak, gue cuma demam doang, badan gue lemes betul-betul lemes, yang bawaannya pengen tidur doang gitu. Tapi alhamdulillah gue udah baikan seperti sedia kala. Yeah. Alhamdulillah sih, emang kayak sekarang tuh kalau ada sakit dikit kayak suka insecure kan, kayak kenapa di gue gitu, kenapa di gue gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah kayak bersin atau kayak gimana kan, kayak mikirnya langsung kemana-mana. Sumpah. Tapi ya balik lagi sih, kayak kita tuh maksudnya kayak bener-bener harus jaga diri sendiri sih, bener-bener jaga diri sendiri soalnya kalau misalnya kita nggak jaga diri sendiri, kita nggak tahu kan orang di sekitar kita itu jaga diri kita tuh atau jaga diri mereka sendiri atau enggak, kayak gitu kan.
Makanya gue sering banget tuh marahin adik gue kalau Ya, misalnya dia jadi mau kayak keluar. ya mau nggak mau, iya kan. Jadi mau nggak mau ya Oh, harus kita jaga diri kita sendiri kayak gitu kan. exactly. Susah banget sih emang ini nanganin si COVID itu. Kayak apa ya? Tangan Kalau misalnya bayi. ngomongin negara, lo tuh kayak harus seolah-olah tuh kayak lo harus pilih gitu. Lo mau rakyat lo makin banyak infected atau ekonomi lo makin menurun gitu. Seolah-olah kedua hal tersebut tuh nggak bisa berjalan berdampingan gitu. Seolah-olah ya gitu. Ya padahal sih harusnya sih bisa ya berjalan berdampingan. Ya, Kayak di Taiwan tuh dia nggak lockdown tahu kalau tahu gue kayaknya. tunggu. Iya dia nggak lockdown sih. Dia masih berjalan seperti biasa gitu loh ekonominya. Tunggu, Cuma tunggu. mereka kalau kesehatannya emang dijalanin Sinyal. betul-betul. Iya, tadi kan. Terakhir kan kayak seolah-olah kayak ekonomi sama kesehatan itu nggak bisa berjalan beriringan kayak gitu. Untuk sekarang kan, gue melihatnya kayak kalau lo mau pertahankan untuk mempertahankan kesehatan masyarakat, lo harus mengorbankan ekonomi lebih daripada kesehatan masyarakat gitu kan. Sedangkan kalau misalnya lo mau menggerakkan roda ekonomi lagi gitu, lo harus mengorbankan, nggak mengorbankan juga sih. Ya, iya bener sih kayak harus secara tanda kutip gitu kan, mengorbankan kesehatan masyarakat lebih gitu. Jadi kayak lo harus pilih salah satu dan itu tuh bukan pilihan yang mudah gitu. Karena dua-duanya ya siapa sih orang yang mau roda ekonomi negaranya itu tidak berputar gitu kan. Dan siapa sih yang mau masyarakatnya itu sakit terus-terusan gitu. Iya, betul banget sih. Makanya dong gue mau dong masyarakat Indonesia ini biar kayak apa ya, biar mereka ini ya nurutin aja sih uh, protokol kesehatan yang udah digadang-gadangkan sama pemerintah gitu loh, biar biar kasus COVID di negara kita ini tuh bisa ditekan, yang udah positif, yang udah terkonfirmasi positif gitu bisa sembuh, bisa recovery. Terus juga misalnya yang emang biar nggak nambah lagi gitu loh kasusnya, kalau nambah-nambah terus tuh akan jalan di tempat, bahkan akan turun terus gitu loh, kayak nggak akan kemana-mana kitanya. Ya selain nggak akan kemana-mana paling ke liang lahat tuh di situ. Serem Ya nggak sih? juga. Ya iyalah, kalau kalau terus-terusan kayak gini mah ke liang lahat aja nanti semua. Terus gue suka ngebayangin gitu loh, kayak nggak sih, bukan suka ngebayangin ya, maksudnya kayak kadang Sempat tiba-tiba terbayang. muncul gitu loh, kayak lo tau sendiri lah Hmm, pikiran random kita itu kayak gimana ya kan. iya, iya. Kayak tiba-tiba nanti kalau misalnya benar-benar karena COVID ini semuanya pada meninggal gitu, nanti yang nguburin Hmm, siapa, yang mau iya ngelayat kan. siapa. Bahkan kemarin aja tetangga gue ada yang meninggal, itu yang gue bilang dikit banget yang jenguk, padahal sakitnya bukan Iyalah. karena COVID, padahal meninggalnya bukan karena COVID gitu loh. Cuma yang jenguk dikit banget, karena kayak manusia ini, masyarakat ini tuh kayak apa ya, ya skeptis juga sih. Kalau misalnya dia meninggal karena COVID, mereka juga nggak mau dibilang karena COVID. Ada nggak sih yang kayak gitu? Iya kan? Ada kan yang kayak Iya gitu kan? bener tau. Sebenarnya kayak apa ya? Ya kan kita nggak tahu ya kalau misalnya yang meninggal itu tuh kena COVID atau enggak kan. Bisa jadi misalnya karena penyakit lain, terus kena COVID, terus komplikasi, we don't know, right? Nah, Iya, makanya kayak sebenarnya seolah-olah meninggal karena COVID itu aib gitu nggak sih? iya betul banget. Iya Kayak kan? kayak aib banget, padahal ya emang ya virusnya aja belum ada obatnya gitu aja sih. Emang virus Iya cuma kan? belum ada obatnya gitu. Tapi ya Mm-mm. konotasinya tuh kayak gitu, kayak jadi kayak yang aib banget gitu loh. Bener-bener.
kayak sedih sih gue. Kayak Dari bener-bener itu aib. gue. Padahal nih ya, gue mikirnya kalau misalnya bisa lebih kooperatif gitu ya. Misalnya kayak ya udah gitu. Karena memang bukan aib gitu ya dianggapnya. Terus kayak misalnya meninggalnya karena COVID. Kan kalau misalnya jelas gitu, menerima kalau misalnya ini meninggalnya atau memang terinfeksi COVID gitu. Dan apa namanya, apa ya, para pengurus di rusun tetangga gitu ya, itu tuh kayak bisa lebih Apaan rusun tetangga? Rukun ke rusun. Rukun tetangga, sorry. Rumah rusun. Typo. Itu Mulut mah gue bukan sama otak gue suka typo. nggak sinkron. Itu mah bukan typo lu kira ngetik typo. Iya. Typo juga. Iya suka gitu gak sih kayak nih ya, otak lo tuh kayak mikir apa cepet banget, terus kayak mulut lo tuh kayak baru ngomongin itu gitu. Gue gitu sih. Jadi kayak gue mengejar-ngejar apa yang ada di otak gue gitu. Kalau gue gitu sih. Aneh emang. Enggak, Terus maksud gue kayak misalnya di rukun apa? tetangga itu terus. Iya, kalau misalnya kayak para pengurus RT itu bisa apa ya, mengakomodir atau membuat pendataannya itu lebih kooperatif, kan jadinya trackingnya itu bisa lebih kelihatan kan sebenarnya Uh, kan kayak uh, oke, misalnya di rumah ini ada yang positif COVID kayak gitu kan, atau misalnya ternyata meninggalnya itu diduga karena COVID kan gitu kan bisa ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan dong biar nanti orang lain yang sekitarnya itu tidak merasakan dampak gitu. Dan sebenarnya itu kayak maksudnya ketika tidak ingin ada orang lain yang merasakan dampak, bukan berarti orang yang terinfeksi itu mendapatkan sebuah aib gitu. Tapi terus emang susah sih maksudnya. menurut lo apa sih tindakan yang harus dilakukan sama si rukun tetangga itu, si pengurus-pengurus RT itu gitu loh, biar misalnya kalau ada dari warga mereka ternyata meninggalnya karena COVID, harus gimana si pengurus RT itu menurut lo, dari pendapat lo? Oke, pertanyaan yang agak sulit. Gue harus menempatkan diri gue sebagai posisi pemerintah. Luar Makanya biasa. ngekritik doang kerjaan lo, ngasih solusi. Iya, bener. Agak dipaksa untuk berpikir karena sudah terlanjur mengkritik. Sepertinya tidak beretika ya kalau misalnya tidak memberikan solusi. Luar biasa sekali, Bos Aditya Arif Cahyo ini. Karena sama apa, kalau di gue, kalau ngomong sama gue harus kayak gitu. Kalau lo mau ngekritik, paling enggak lo harus ngasih solusi. Lo harus ngasih pendapat lo. Harus kayak mana. Biar hobi lo nggak ngekritik doang, harus ngasih solusi juga. Gimana ya? Sebenarnya gue ini hanya memandang dari kacamata gue kan. Gue sebenarnya juga tidak mengetahui bagaimana tindakan sebenarnya yang dilakukan oleh pengurus-pengurus ini kan. Cuma gue merasa karena gue melihat di sekeliling gue masyarakatnya masih terlihat tidak begitu aware. Jadi kayak pertama mungkin kalau misalnya jadi ini pendapat gue gitu. Oke, gue melakukan penilaian berdasarkan apa yang gue lihat gitu. Oke, kondisinya gue akan mulai dari kondisinya. Kondisinya itu masyarakat di sekitar gue yang notabene berada di tengah-tengah di tengah-tengah area lain yang sudah terdampak COVID kan, kayak gitu kan. Dasarnya dan masih terlihat santuy sebenarnya karena masih banyak yang tidak memakai masker sebenarnya kan. Oh, ya? Kayak gitu. Berarti kalau mungkin bisa diambil hipotesis, mungkin pengurusnya itu belum sebegitu intensnya untuk memberikan arahan kepada masyarakat sekitar.
Iya kan, tentang bagaimana sih sebenarnya kita itu harus benar-benar fully aware untuk memakai Iya, masker apapun yang terjadi, iya, kan, gitu kan. iya, Ya kan, very hipotesis aware. gue Ya, seperti itu. Oke. gue Dari setuju. hal itu, berarti seharusnya si pengurus itu melakukan sosialisasi sebenarnya pakai toa-toa di masjid kan. Betul, 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 Iya loh, maksud gue betul, kan betul. kalau misalnya door to door sekarang itu pun sebenarnya bagus door to door kan kayak gitu kan. Cuma kan ada ketakutan juga mungkin kan, ada ketakutan juga gitu kan. Takut nih kalau misalnya ternyata rumah yang dikunjungi, kita nggak tahu kan dia habis dari mana aja gitu. Nah, yang kepikiran sama gue adalah untuk melakukan sosialisasi berkala setiap hari menggunakan toa masjid. Oke. Ya kan? Di tempat lo udah ada belum kayak Jadi gitu? kayak belum ada. Oke, baik. Kayaknya nanti di tempat gue Oke. nanti gue kasih tahu deh. Nanti gue kasih tahu tuh garing masjidnya gue kasih tahu, gue suruh tiap habis sholat, ya pokoknya tiap habis sholat lah minimal minimal berarti kan 5 kali sehari kan minimal kan 5 kali sehari minimal dia wajib ini ngumumin harus pakai masker, harus jaga jarak gitu loh. Itu menurut gue oke, serius itu oke banget idenya. Tahu. Iya, jadi kan maksud gue kayak kan banyak nih maksudnya kayak di masjid atau di musola kan masih dilaksanakan nih kan sholat berjamaah kan. Nah, maksud gue kenapa tidak itu dimanfaatkan untuk memberikan arahan, himbauan kan kepada masyarakat. Ya, Kayak gitu, gue kayak setuju. misalnya iya diomongin kan kayak gitu kan kayak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kalian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, pakai masker ya Bu, gitu kan. Kalau kemana-mana Pak, gitu, jaga Gue jarak, ya gitu-gitulah pokoknya ya. lo tau gak sih gue udah kebayang aja nih gue yang akan ngumumin di masjid itu tuh. Habis itu OMG, saking keselnya gue itu makanya gue pengen aja langsung tuh lari ke masjid biar gue yang apa tiap habis sholat gue yang ngumumin. Kesel. iya Gemes maksudnya gitu kan loh itu kan gue. kayak, ya yang pikirin sih itu ya. Terus nanti lo jadi demo warga, tapi masa sih kayak gitu Enggak doang demo ya? lah. Enggak lah. Iya, itu sih kalau gue mungkin ya nggak mau banyak-banyak, nggak mau terlalu kompleks, ngasih sarannya kayak ya itu dulu kali ya yang dicoba Ya, sebenarnya. Karena maksudnya dimulai kayak dari lingkungan kecil dulu kan. bener, Bagus, 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 bener-bener bagus. kayak itu yang paling memungkinkan untuk dilakukan kayak gitu kan. Kalau misalnya Ya. ngasih kritik beserta saran kan kasihnya yang agak lebih apa ya, memungkinkan kan untuk pelaksanaannya, dan di pikiran gue kayaknya itu cukup memungkinkan untuk dilaksanakan gitu kan, untuk dalam lingkungan terkecil gitu kan. Iya, lingkungan sekitar dulu. Ya, Kan betul. ya Ya begitulah kira-kira. walaupun di TV, walaupun di media sosial tuh udah banyak gitu ya, yang woro-woro kayak gitu, yang ngasih tahu kayak gitu ya, tetap aja sih menurut gue kayak akan lebih efektif lagi, akan lebih aware lagi gitu loh kalau misalnya diumumin di masjid. Karena apalagi lo tahu sendiri kan di lingkungan, kalau di gue sih, kalau di lingkungan tempat tinggal gue nih banyaknya yang tua-tua, emangnya nggak pakai handphone gitu kan, yang lihat TV kadang pun juga nontonnya sinetron. Ya menurut gue ya itu udah cara yang paling bagus sih. Jadi biar merata gitu loh, menyeluruh tuh. Sasarannya tepat sasaran. Jadi menurut gue, juara. Oke sih itu solusinya. Oke, teman-teman semua.
akhirnya kita sudah sampai di penghujung obrolan ini. Setelah panjang lebar banget ngomongin soal COVID, akhirnya kita beres kan, ngomongin apa yang ada di Padang, apa yang ada di Cikarang, apa yang ada di Indonesia, apa yang terjadi di negara tetangga. Nah, ya, dan negara lain pokoknya ya kan. Jadi juga kita sempat kasih sedikit solusi gitu kan, sedikit saran, lebih bukan solusi sih, lebih ke saran yang mungkin bisa diambil, siapa tahu kan bisa memberikan peningkatan kepedulian untuk menjalankan protokol kesehatan biar kita semua sama-sama bisa lebih terhindar dari dampak COVID ini gitu kan. Akhir kata, gue Ebat dari Project Berdua dan partner gue Dudit, manusia biasa. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.